Shalom semua. Di sini kami kelompok 3 Mini Riset Statistika ingin menyampaikan hasil mini riset kami mengenai pola tidur mahasiswa. Latar belakang kami memilih topik ini yaitu karena tidur merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Karena menurut Perry dan Potter, sangat pentingnya kebutuhan tidur untuk kualitas hidup. Nah, faktor utama yang membuat kebutuhan tidur orang berbeda-beda yaitu dari umur maupun pekerjaan mereka. Nah, fenomena corona saat ini atau kita biasa sebut dengan pandemi COVID-19 membuat penerapan pembelajaran secara daring diselenggarakan di seluruh Indonesia. Nah, mahasiswa UPH khususnya TC 18 IME dan 19 IMFI merasakan akibat dari pandemi saat ini. Nah, untuk itu kami ingin mengetahui pola tidur mahasiswa tersebut selama pembelajaran online ini berlangsung. Ya, di riset kami menggunakan metode pendekatan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei dan kuesioner sebagai alat ukur utamanya. Sumber data yang kami peroleh ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang kami peroleh secara langsung di lapangan melalui kuesioner yang kami sebarkan ataupun kami bagikan kepada mahasiswa Teacher College, khususnya mahasiswa pendidikan ekonomi kohort 2018 dan mahasiswa pendidikan fisika kohort 2019. Data hasil sampel yang kami dapatkan adalah sebanyak 21 mahasiswa dari pendidikan ekonomi kohort 2018 dan juga 9 mahasiswa dari pendidikan fisika 2019. Pengambilan sampel yang kami lakukan adalah dengan cara random sampling. Dan untuk waktu pengambilan data kami lakukan secara online dan dilakukan di rumah masing-masing atau di tempat mahasiswa masing-masing. Dan waktu pengambilan data adalah pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020. Setelah para responden mengisi survei yang diberikan, penulis menyajikan hasil survei tersebut dalam bentuk diagram lingkaran. Salah satunya dari pertanyaan, apakah selama pembelajaran daring Anda memiliki pola tidur yang baik? Beberapa pertanyaan selanjutnya kami sajikan dalam bentuk tabel data kelompok. Salah tiganya pertanyaan jumlah waktu tidur sebelum dan selama dan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan sebelum kelas. Seperti yang kita sudah pelajari pada mata kuliah statistika, pada tabel tersebut ada data, frekuensi kumulatif, tepi kelas atas dan bawah, kemudian kita cari rata-ratanya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengolahan. Nah, pengolahan di sini ada 3 hal yang kami bahas, yaitu apa saja data yang diolah, lalu hasil pengolahan data, dan juga alasan kami menggunakan Microsoft Excel dalam pengolahan data. Nah, apa saja data yang diolah itu? Data yang diolah ada data-data yang kami peroleh dari 5 pertanyaan di kuesioner tentang pengaruh apakah jam tidur itu sebenarnya berkurang atau bertambah di masa pembelajaran daring ini, lalu juga bangun pagi mahasiswa dan juga pendapat mereka tentang apakah mereka mengalami gangguan pola tidur. Lalu juga ada hasilnya, itu kami hasilkan dengan rata-rata jumlah waktu tidur, ada juga nilai tengah dari jumlah waktu tidur mereka, median, min, semuanya ada di situ, standar deviasi juga ada. Lalu alasan kami menggunakan Excel karena adalah aplikasi yang mudah digunakan dan juga bisa mendukung dalam penyusunan statistika penelitian ini atau mini riset ini, sehingga kami sangat bersyukur bisa menggunakannya dengan sangat baik.
uji hipotesis dengan menggunakan uji T atau t-test. Nah, yang pertama kita menentukan hipotesisnya, yaitu H0 dengan H1 ya, yaitu rata-rata waktu tidur mahasiswa lebih besar 6,7 jam sebelum masa pembelajaran daring dan juga 6,3 jam selama pembelajaran daring. Nah, maka ditemukan bahwa H0-nya itu mu lebih besar dari 6,7. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap kedua kita menentukan nilai tabel ya. Nilai tabelnya dengan taraf keberartian atau alfanya itu 0,1 dengan responden 30. Maka ditemukan bahwa nilai T tabelnya adalah 1,311. Nah, setelah itu tahap ketiga kita menentukan nilai T hitung. T hitung dengan rumus X min mu per S per akar dari N. Nah, didapatkanlah hasilnya yaitu minus 1,284. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap keempat. Tahap keempat kita membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Maka didapatkan bahwa T hitung itu lebih kecil daripada T tabel. Kita masuk ke tahap kelima, dengan itu kita dapat simpulkan bahwa H0 ditolak karena T hitung lebih kecil daripada T tabel. Dan ini membuktikan bahwa jumlah rata-rata waktu tidur mahasiswa 18 IME dan juga 19 fisika di masa pembelajaran daring lebih kecil ketika sebelum masa pembelajaran daring. Jadi waktu tidurnya mahasiswa di bawah 6,7 jam dengan melakukan uji T atau t-test. Baiklah, kita akan masuk ke bagian penutup yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulannya adalah pembelajaran daring yang dilakukan oleh mahasiswa telah merusak jam tidur mereka. Hal ini terbukti dari kuesioner yang telah diisi oleh 30 mahasiswa yang terdiri dari 21 mahasiswa pendidikan ekonomi 2018 dan 9 orang mahasiswa pendidikan fisika 2019. Banyak hal yang mempengaruhi faktor mereka kurang tidur. Tetapi dari perhitungan yang telah kami lakukan, bahwa kami berhasil untuk menjawab tujuan dan rumusan masalah yang telah kami buat sebelumnya. Lalu, rekomendasi. Sebagai penulis yang melakukan riset pengaruh pola tidur akan konsentrasi belajar, dan sebagai mahasiswa kami menyadari bahwa hal tersebut sangat mengganggu konsentrasi belajar kita. Namun kita dapat meningkatkan konsentrasi belajar melalui cara lain. Yang pertama, kita bisa menggunakan time management kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari, sehingga kita bisa mendapatkan tiduran nyenyak juga. Lalu yang kedua, belajar sambil mendengarkan lagu. Hal tersebut sudah dibuktikan dengan belajar mendengarkan lagu dapat meningkatkan konsentrasi ketika belajar. Dan yang ketiga, belajar di tempat tenang juga bisa menjadi salah satu saran untuk meningkatkan konsentrasi belajar mahasiswa ataupun siswa. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.